إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولا إله إلا الله وحده لا شريك له الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه بلغ الرسالة وأدى ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الأمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد حتى أتاه من ربه اليقين صلوات وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Jemaah sekalian dirahmati Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah. Yang paling utama, marilah kita bersyukur kita kepada Allah wa Ta'ala, Rabb semesta alam, yang atas karunia berbagai nikmat, ya, Allah Azza wa Jalla masih memberikan dan senantiasa memberikan kepada kita berbagai kenikmatan-kenikmatan yang sangat luar biasa banyaknya, yang tidak dapat kita hitung satu persatu. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumiddin. Masya Allah, tadi saya sempat dengar berkaitan dengan hamba Allah, ya, karena memang sangat penting bagi seorang hamba itu mengenal Allah Azza wa Jal. Bagaimana dia bisa cinta kepada apa yang dia sembah kalau seandainya dia tidak mengenalnya sedetail sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla ceritakan tentangnya di dalam Al-Quran, dan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengisahkan kepada kita tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla di dalam berbagai haditsnya. Berkaitan dengan hal tersebut, di antara nama Allah Azza wa Jalla adalah Al-Ghaffar. Di antara nama-nama Allah Azza wa Jalla yang husna, yang baik, yang agung adalah Al-Tawwab, Al-Ghafur, ya, zat yang maha mengampuni, zat yang maha memaafkan, zat yang maha menerima taubat, ya. Makanya Allah Azza wa Jalla juga di dalam Al-Qur'an disebut dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, zat yang maha pengasih, zat yang maha penyayang. Di situ menunjukkan kita bahwa Allah Azza wa Jalla bersifati dengan sifat, ya, yang penyayang, yang mengasihi, yang memaafkan, yang memberikan taubat. Itu semua adalah di antara nama-nama dari Allah Azza wa Jalla. Sampai-sampai, ya, saking suka Allah Azza wa Jalla memberikan maaf kepada para hambanya, bagi para hambanya yang beristighfar tentunya, Allah Azza wa Jalla sangat suka ketika ada hambanya yang beristighfar kepadanya, meminta maaf, memohon maaf kepada Allah Azza wa Jalla. Ada sebuah athar hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita kepada para sahabatnya, beliau bersabda, "Lau lam tudnibu, la dhahaballahu bikum, thumma la jaa biqaumin yudnibuna fayastaghfiruna Allah fayaghfiru lahum." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau seandainya, ya, kalian tidak melakukan dosa sama sekali, ya, kalian tidak ada yang melakukan dosa, kemudian tidak ada dari kalian yang beristighfar, maka Allah Azza wa Jalla akan menghilangkan kalian dan mengganti kalian dengan suatu kaum yang mana mereka berbuat dosa, lalu bergegas untuk beristighfar, meminta taubat kepada Allah Azza wa Jalla atas dosa-dosa yang mereka lakukan, sehingga Allah Azza wa Jalla pun mengampuni dosa mereka. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim rahimahullah Azza wa Jalla. Nah, itu menunjukkan kepada kita bagaimana Allah Azza wa Jalla, ya, sangat mencintai para hambanya yang beristighfar kepadanya. Dan ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya rahmat Allah Azza wa Jalla itu sangat luas, ya, melebihi amarahnya, melebihi murkahnya. Yang Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam surat Al-A'raf, warati wa'at kulli, dan rahmatku, ya, itu melebihi sesuatu. Dalam hadis qudsi, di sini diriwayatkan dari Allah Azza wa Jalla, berfirman, "Inna rahmati
sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku itu ya mengalahkan murka. Kan ini para ulama sebutkan rahmat Allah itu disebut lebih luas dengan amanah Allah, murkanya Allah, zakar. Itu berkaitan dengan perbuatan dosa yang dilakukan oleh para hambanya. Ya. Azab atau murka atau amarahnya Allah Azza wa Jalla itu terjadi ketika ada dari para hambanya yang melanggar syariat setelah Allah Azza wa Jalla tetap. Tetapi rahmat Allah Azza wa Jalla tidak membutuhkan, ya. Allah Azza wa Jalla ketika memberikan rahmatnya tidak membutuhkan amalan soleh, amalan baik yang dilakukan oleh para hamba. Ya. Bahkan Allah Azza wa Jalla di dunia ini memberikan makanan dan minuman kepada orang-orang kufar, memenuhi kebutuhan. Ya, Allah Azza wa Jalla ya meliputi segala sesuatu rahmatnya. Sehingga sangat disayangkan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka yang dari perintah Allah, mereka ingkar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, padahal Allah lah yang memenuhi semua kebutuhan mereka. Dan diantaranya juga babil istidraj, diantara bab istidraj atas kekufuran yang mereka lakukan. Sehingga ketika kita pahami bahwasanya Allah Azza wa Jalla yang zat yang memberikan kasih, ya, menerima taubat dan Afwan, Ustaz, suaranya terpecah, putus-putus, susah menangkapnya nanti Ustaz. Afwan. Oh ya, nah. Baru atau dari tadi? Ada beberapa menit yang lalu Ustaz, suaranya agak terpecah-pecah. Yang lain bagaimana? Apa saya aja? Sama Bu Met, sama. Sama, Bu. Ya begitu Ustaz, bisa diulang Ustaz. Sekarang bagaimana? Alhamdulillah, terang jelas. Sudah. Baik, nanti tolong dikasih tahu lagi ya kalau langsung putus-putus. Insya Allah. Akan berkaitan dengan besar dan luasnya rahmat Allah Azza wa Jal setelah kita mengetahui tadi dari dalil-dalil yang telah kita sebutkan. Oleh karena itu, ya Allah Azza wa Jalla melarang kita untuk berputus asa dari rahmatnya. Ini Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam surat Az-Zumar tentunya. Kata Allah Azza wa Jalla, "Qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Dalam ayat yang ke-53 Allah Azza wa Jalla menyebutkan, katakanlah wahai para hamba-hambaku, kata Allah, ya, alladzina asrafu ala anfusihim, yang dimana mereka telah melampaui batas. Melampaui batas ini apa? Melampaui batas dalam segala hal, perbuatan yang menyelisihi perintah-perintah dan syariat-syariat Allah Azza wa Jalla, yang seharusnya mereka tidak lakukan tapi mereka lakukan, yang seharusnya mereka melakukannya tetapi mereka tinggalkan. Ini namanya melampaui batas. Kalau seandainya mereka telah melampaui batas, apa yang harus mereka lakukan? Apakah meneruskan perbuatan mereka itu? Kata Allah Azza wa Jalla, la taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini ya menekankan makna hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menyebutkan innallaha yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'u an-nahari wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii'ul laili hatta tatlu'a asy-syamsu minal maghrib. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu membuka selebar-lebarnya pintu taubat di malam hari agar orang yang berbuat maksiat di siang hari itu bertaubat. Dan begitu juga ya Allah Azza wa Jalla membuka pintu taubat selebar-lebarnya di waktu pagi agar orang-orang yang melakukan maksiat di malam hari ya itu bertaubat. Ini berkaitan dengan dosa itu sendiri. Ada sebuah larangan ya yang berkaitan dengan ini juga tentang bagaimana menceritakan aib dan dosa ya. Ini dilarang di dalam Islam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kedua sahihnya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kullu ummati mu'afatun illal mujahirin."
seluruh umatku semuanya diampuni dosanya oleh Allah Azza wa Jalla, ya, akan diampuni dosanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kecuali orang-orang yang mujahirin. Siapa itu mujahirin? Yaitu orang-orang yang menampakkan, orang-orang yang menceritakan, orang-orang yang kemudian menyingkap aib kesalahan dirinya sendiri, ya. Wa minal ijhar, kata Nabi SAW, di antara bentuk ijhar atau mujaharah itu sendiri adalah an ya'malal abdu amalan bil laili, ya. Ada seseorang yang dia bermaksiat di waktu malam. Tsumma yusbihu wa qad satarahu Allah. Kemudian di pagi harinya dalam kondisi Allah Azza wa Jalla masih menjaga tuh aibnya. Allah jaga kesalahannya, tidak ada orang yang tahu. Tidak ada orang yang kemudian mengetahui bahwasanya si fulan semalam bermaksiat. Tapi si konyong-konyong dia berkata kepada kawannya, fayaqul ya fulan, qad amiltul barihata kada wa kada. Wahai fulan, semalam saya telah melakukan ini dan saya telah melakukan itu. Semalam saya, ya, berbuat ini dan berbuat itu. Waqad bata waqad satarahullah. Kata Nabi, padahal semalam dia dijaga aibnya oleh Allah Azza wa Jal, ketika pagi hari malah dia menyingkap sitrullah, ya, penjagaan Allah dari aib-aibnya tersebut, ya, dari kemudian dia menceritakannya kepada kawan-kawannya. Ini diantara dosa, ya, yang dosa besar yang kemudian dilarang di dalam syariat Islam ini sendiri. Tapi ikhwati billah ya'azani Allah wa yakum, jemaah sekalian dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Insyaallah tabaraka wa taala kita akan masuk kepada pembahasan kali ini, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan poin-poin tentang keimanan, ya, rukun-rukun iman, dan kita pada hari ini akan masuk ke dalam pembahasan rukun iman yang terakhir, yaitu iman kepada takdir, ya, iman kepada takdir. Secara umum pembahasan takdir itu ada 4 kandungan, ya, ada 4 unsur, yaitu bagaimana kita beriman kepada at-takdir atau al-qadar atau al-qada wal qadar, ya, baik buruknya. Itu ada 4 maratib, ada 4 tingkatan. Ada 4 tingkatan yang harus kita pahami secara keseluruhan. Yang pertama disebut oleh para ulama adalah al-ilmu. Kita meyakini bahwasanya Allah Azza wa Jalla mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi maupun yang akan terjadi, semuanya secara detail, secara tafsil. Kemudian yang kedua adalah al-kitabah, bahwasanya Allah Azza wa Jalla telah mencatat semua yang terjadi di alam semesta ini di Lauh Mahfuz. Kemudian yang ketiga adalah al-masyiah, bahwasanya segala sesuatu itu telah Allah kehendaki dan Allah izinkan. Apapun yang terjadi itu telah Allah kehendaki dan Allah izinkan. Disebut dengan al-masyiah. Kemudian yang keempat adalah al-khalqu, bahwasanya kita mengimani bahwasanya Allah Azza wa Jalla telah menciptakan segala sesuatu. Nah, kemudian setelah memahami 4 unsur ini, di dalam bab qadar sendiri ada 2 ta'ifah, ada 2 kelompok yang tersesat. Yang pertama adalah al-qadariyah, kemudian yang kedua adalah al-jabariyah. Al-qadariyah yang, ya, mengatakan bahwasanya tidak ada itu takdir, dan Allah Azza wa Jalla tidak mengetahui sebuah peristiwa sampai peristiwa itu terjadi, ya. Dan yang namanya makhluk itu dia memiliki hak untuk melakukan apa saja tanpa ada unsur sedikit pun dari Allah Azza wa Jalla. Ini yang dikatakan oleh al-qadariyah. Sedangkan al-jabariyah mengatakan bahwasanya segala apapun yang terjadi di alam semesta ini semua sudah diatur oleh Allah Azza wa Jalla dan tidak ada campur tangan sedikit pun dari manusia. Dan mereka berhujjah bahwasanya orang yang bermaksiat kepada Allah ini tidak dapat disalahkan. Kenapa? Karena ketika dia bermaksiat kepada Allah, maka dia telah menyesuaikan, ya, apa yang telah Allah kehendaki bagi dirinya. Maksudnya Allah Azza wa Jalla menginginkan dia untuk menjadi seorang maksiat, sehingga dia tidak bisa disalahkan. Ini akidah sesat dari orang-orang Jabariyah. Dan insyaAllah Azza wa Jalla pembahasan ini akan kita kaji pada pertemuan kali ini biidznillah tabaraka wa ta'ala. Baik. Bagi yang memiliki kitabnya silakan dibuka di halaman 192 tentang iman kepada takdir. Di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, "Tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi," dan beriman kepada qadar,
yang baik maupun yang buruk. Qadar dari bahasa Arab bisa disebut dengan al-qadaru atau al-qadaru. Apa itu al-qadaru atau al-qadaru? Yaitu ketentuan. Ya, ketentuan, ketetapan Allah yang berlaku bagi setiap makhluknya. Apapun yang Allah Azza wa Jalla tentukan untuk kita, ya, mau itu baik ataupun buruk, maka masuk ke dalam lingkup al-qadar. Al-qadar itu sendiri adalah ketentuan Allah Azza wa Jalla yang berlaku pada setiap makhluknya, sesuai dengan ilmu dan hikmah yang dikehendakinya. Ya, namanya qadar itu selalu, ya, berhubungan dengan ilmu dan hikmahnya Allah Azza wa Jalla. Allah Maha mengetahui nih, kalau seandainya terjadi seperti ini, pasti akan terjadi setelahnya hal ini dan hal itu. Dan hikmahnya di balik ini semua adalah ini. Itu. Semua Allah Azza wa Jalla mengetahui itu semua. Baik. Beriman terhadap qadar atau takdir mengandung 4 unsur. Ya, beriman kepada qadar atau takdir mengandung 4 unsur. Yang pertama, ini yang kita sebut dengan al-ilmu tadi ya. Beriman bahwa Allah mengetahui segala sesuatu secara rinci. Allah tahu segala sesuatu dengan perincian, ya, yang Allah Azza wa Jalla ketahui. Baik rinci maupun global, sejak zaman dulu dan azali. Ya. Azali ini apa? Mala bidayatalah, sesuatu yang tidak ada permulaannya. Ya, kalau kita katakan abadi. Abadi itu kan sesuatu yang tidak ada batas akhirnya. Kalau azali sesuatu yang tidak ada permulaannya, itu disebut dengan azali. Baik yang berhubungan dengan perbuatannya maupun perbuatan hamba-hambanya. Jadi Allah Azza wa Jalla mengetahui segala sesuatu secara rinci maupun secara global, ya, perbuatan Allah dan perbuatan hamba-hambanya. Si fulan berbohong, akan jujur di hari ini, Allah Azza wa Jalla Maha tahu. Si fulan kemudian melakukan dosa ini dan dosa itu, Allah Azza wa Jalla Maha tahu. Si fulan kemudian bersedekah pada hari ini, pada tanggal ini, Allah Azza wa Jalla Maha tahu. Segala sesuatu secara detail. Ini yang pertama yang harus diyakini berkaitan dengan al-imanu bil qadar, ya, beriman kepada takdir. Kemudian yang kedua atau tingkatan yang kedua dalam bab beriman kepada takdir adalah ini yang kita sebut dengan al-kitabah. Beriman bahwa Allah menulis semua ketentuan atau qadar atau takdir tersebut di lauh mahfuz. Lauh mahfuz. Allah Azza wa Jalla sendiri tidak mensifati kepada kita, ya, bagaimana sifat lauh mahfuz itu, yang pada intinya lauh mahfuz itu adalah makhluk yang Allah Azza wa Jalla ciptakan dan ditulis di dalamnya segala sesuatu, ya, yang berkaitan dengan makhluk-makhluknya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua takdir ditulis di lauh mahfuz. Untuk dua hal ini, maksudnya apa untuk dua hal ini? Yang pertama adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Yang kedua, Allah telah menulis semua takdir, ya. Untuk dua hal ini Allah berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-70. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Inna dzalika fi kitabin. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Jadi dalam satu dalil ini langsung, ya, mengandung dua unsur maratib al-qadar, ya, tingkatan takdir. Kata Allah Azza wa Jalla dalam ayat ini, apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi. Ini yang pertama. Allah mengetahui semua yang ada di langit dan di bumi. Bahwasanya yang demikian itu, maksudnya pengetahuan Allah akan apapun yang ada di langit dan di bumi, terdapat dalam sebuah kitab. Yang kitab ini yang dimaksud adalah lauh mahfuz. Inna dzalika 'ala Allah yasir, sesungguhnya yang demikian itu amatlah mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui segala sesuatu
apapun yang ada di langit maupun apa yang ada di bumi. Dan yang kedua, Allah Azza wa Jalla telah menulis semua takdir ya yang berkaitan dengan hamba-hambanya di Lauh Mahfuz. Dalam Sahih Muslim, nah, berarti tadi dari pendalilan dari ayatnya. Sekarang dari hadisnya. Dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi khamsina alf sanatin. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah telah menulis ya ketentuan takdir seluruh makhluk sebelum menciptakan langit dan bumi selang waktu 50.000 tahun. Ya, jadi sebelum terciptanya langit dan bumi 50.000 tahun sebelumnya, Allah Azza wa Jalla telah menulis takdir seluruh makhluk-makhluknya. Jadi di sini menunjukkan kepada kita bahwa semuanya itu telah ditulis oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam sebuah hadis juga disebutkan ya, rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf ya. Yang namanya pena-pena untuk menulis takdir itu telah diangkat dan tinta-tintanya itu sudah kering semua. Yang ketiga, ini yang kita tamakan dengan al-masyiah. Kita beriman bahwa semua yang ada di alam semesta ini, yang ada di langit dan di bumi, tidak ada ya, kecuali atas kehendak Allah. Maksudnya tidak ada yang terjadi kecuali atas kehendak Allah. Semuanya yang terjadi di alam semesta ini ya terjadi atas kehendak Allah, atas izinnya Allah. Baik yang berhubungan dengan perbuatannya Allah sendiri atau perbuatan makhluk-makhluknya. Ya. Semua yang baik dan buruk itu atas kehendaknya Allah. Ya, apapun yang terjadi itu semua kehendaknya Allah. Jangan seperti sebagian taifah sesat, kelompok sesat yang menyatakan ya Allah Azza wa Jalla berkehendak untuk hal-hal yang baik, kemudian untuk hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang buruk itu Allah Azza wa Jalla tidak kehendaki. Ya, seperti tadi yang kita sebutkan firqah Jabariyah, yang mereka tidak menyalahkan orang-orang yang bermaksiat, sehingga ya konsekuensinya mereka juga tidak bisa menyalahkan Fir'aun ya. Mereka juga tidak bisa menyalahkan iblis ya. Dan mereka itu ya seperti iblis dan Fir'aun adalah makhluknya Allah Azza wa Jalla yang membangkang kepada Allah. Baik. Firman Allah Azza wa Jalla yang berhubungan dengan perbuatannya, maksudnya apa? Ya. Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini berkaitan dengan perbuatan Allah Tabaraka wa Ta'ala itu sudah atas kehendaknya Allah. Dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-68 Allah berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Kata Allah Azza wa Jalla, dan Rabbmu telah menciptakan apa yang dia kehendaki dan apa yang dia pilih. Ya. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya Allah Azza wa Jalla menciptakan apa yang Allah kehendaki. Allah itu berkehendak. Ya. Setelah berkehendak nanti fase berikutnya, martabah yang berikutnya atau tingkatan yang berikutnya adalah al-khalqu, penciptaan. Apa yang telah Allah kehendaki, Allah ciptakan. Juga firman-Nya dalam surat Ibrahim ayat yang ke-27, wa yaf'alullahu ma yasha'. Dan Allah berbuat apa saja yang Allah kehendaki. Allah berbuat apa saja yang Allah kehendaki. Jadi setelah al-ilmu, kemudian al-kitabah, kemudian al-masyiah, kehendak, barulah al-khalqu. Allah Azza wa Jalla juga berfirman di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-6, huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'. Dialah Allah yang membentuk kamu di dalam rahim sebagaimana apa yang Allah ya Allah Azza wa Jalla menciptakan kita ya membentuk kita di dalam rahim dengan bentuk-bentuk yang sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Adapun yang berhubungan dengan perbuatan hamba-hambanya. Maksudnya apa ini? Kalau tadi ayat-ayat yang berkaitan dengan
Allah Azza wa Jalla menghendaki apa yang Allah perbuat, maka di sini kita akan disampaikan kepada kita tentang dalil-dalil Allah menghendaki apa yang diperbuat oleh para hambanya. Allah berfirman diantaranya adalah dalam surat An-Nisa ayat yang ke-90, walau sya'allahu lasallatahum alaikum falaqatalukum. Kalau seandainya Allah Azza wa Jalla berkehendak, tentu Allah akan memberi kekuasaan ya kepada mereka terhadap kalian. Lalu pastilah mereka memerangi kalian. Ya. Berarti kalau Allah Azza wa Jalla menghendaki, musuh-musuh itu akan diberikan kekuatan, memberikan kekuasaan sehingga bisa memerangi kalian. Tapi Allah tidak menghendakinya. Itu ya. Kemudian dalam surat Al-An'am ayat yang ke-112, walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Jikalau Rabbmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan mengerjakannya. Maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Nah, berarti ini ya, apapun yang terjadi di alam semesta ini dari perbuatan-perbuatan hamba itu telah dikehendaki oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bukan karena Allah Azza wa Jalla menginginkan ya keburukan terhadap mereka, karena Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui bahwasanya mereka akan berakhir seperti itu. Ya, ingat maratibu al-qadar. Tingkatan-tingkatan takdir itu yang paling pertama adalah al-ilm. Allah Maha mengetahui segala apapun yang terjadi. Sehingga apa yang menjadi kesan atau apa yang menjadi apa yang datang setelahnya, maka berpijak pada ilmunya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian ya, unsur yang keempat berkaitan dengan iman kepada takdir adalah beriman bahwa segala makhluk yang ada adalah ciptaannya Allah. Baik zatnya, sifatnya maupun gerakannya. Ada manusia ya, zatnya ini ciptaannya Allah. Sifatnya manusia itu juga adalah ciptaannya Allah. Gerakannya manusia ini juga adalah ciptaannya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah menciptakan segala sesuatu dan Allah memelihara segala sesuatu. Ini dalil bahwasanya Allah menciptakan segala sesuatu. Ya, Allah Azza wa Jalla menciptakan segala sesuatu. Tidak seperti apa yang diyakini oleh orang-orang Qadariyah yang mengatakan bahwasanya Allah tidak mengetahui suatu peristiwa, suatu kejadian sampai peristiwa itu terjadi baru Allah tahu. Nah, ini kan pemahaman yang sesat. Berarti mereka tidak meyakini bahwasanya Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui dan Allah Azza wa Jalla Maha mencipta. Berarti mereka tidak memahami ayat ini. Allahu khaliqu kulli syai', segala sesuatu Allah ciptakan. Baik maupun buruk Allah yang menciptakan, karena Allah adalah Al-Khaliq, zat yang Maha mencipta. Kemudian firman Allah tentang pribadi Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, nah, Nabi Ibrahim alaihissalam, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan dialah, maksudnya Allah Azza wa Jalla, yang menciptakan segala sesuatu dan menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapih-rapihnya. Semua ada takarannya dan Allah Azza wa Jalla yang menakar. Semua Allah Azza wa Jalla yang mengukur. Allah Azza wa Jalla juga berfirman dalam surat As-Saffat ayat yang ke-96, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Ini dalil ya yang tegas menyatakan bukan hanya Allah menciptakan zat kita saja, tetapi perbuatan kita, ya, perbuatan kita pun itu Allah yang menciptakannya. Beriman kepada qadar, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beriman kepada qadar atau takdir seperti yang telah kita jelaskan itu tidak menafikan. Ya, ini penting, ini poin ini penting, ya. Tidak menafikan bahwa hamba memiliki kehendak untuk memilih sesuatu perbuatan. Karena secara dalil nakli dan akli menunjukkan hal itu. Bukan berarti kalau seandainya semua sudah ditakdirkan oleh Allah, hamba itu tidak bisa memilih. Seperti pemahaman Jabariyah tadi, enggak. Itu tidak menafikan ini. Ya.
penjelasan ayat-ayat bahwasanya Allah menetapkan segala sesuatu tidak menafikan bahwasanya hamba itu memiliki iradah, memiliki keinginan, memiliki kehendak untuk memilih nih mana perbuatan yang akan dia ambil. Apakah dia akan bersedekah ataukah mencuri? Ya, karena takdir Allah Azza wa Jalla kepada hamba tersebut adalah perkara yang gaib. Tidak ada yang tahu. Bagaimana dia memastikan bahwasanya saya telah ditakdirkan untuk menjadi seorang pencuri? Dari mana dia tahu? Ya, padahal perkara-perkara ketetapan Allah adalah hal-hal yang gaib. Adapun dalil dari syar'i, naqli, Allah Azza wa Jalla berfirman menjelaskan bahwa manusia memiliki kehendak. Orang itu dia memiliki kesempatan untuk memilih mana jalan yang ingin dia pilih, jalan kebaikan atau jalan keburukan. Kata Allah, "Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba." Maka barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Rabb-nya. Kalau hamba itu menghendaki untuk bertaubat, maka dia akan ambil jalan itu. Kenapa sekarang orang melakukan maksiat berpuluh-puluh tahun, kemudian dia mengatakan saya sudah diciptakan dan ditakdirkan Allah untuk menjadi seorang ahli maksiat. Kita katakan ini adalah hujjah yang batil, statement yang salah, yang batil ini, mungkar. Kita katakan faman syaa'a ila rabbih ma'aba. Kalau dia berkehendak maka dia akan menempuh jalan kembali kepada Rabb-nya. Masalahnya ya, kamu itu tidak menghendaki dirimu untuk bertaubat. Kamu nggak mau bertaubat. Sehingga apa? Sehingga kau berhujjah dengan takdir. Dalam ayat yang lain dikatakan fa'tu harthakum anna syi'tum. Ini menjelaskan bahwa manusia ini memiliki kehendak. Maka datangilah tanah tempat bercocok tanamanmu itu sebagaimana bagaimana saja kamu kehendaki. Dan mengenai kuasa atau kesanggupan, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u." Kalau tadi kehendak iradah, setiap manusia ini memiliki iradah. Mana yang ingin dia pilih? Mana yang dia kehendaki untuk dia tempuh. Kemudian yang kedua berkaitan dengan qudrah, kuasa, kesanggupan. Allah berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Maka bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian, menurut kesanggupan kalian. Wasma'u, dan dengarkanlah, wa ati'u, serta taatlah. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebaikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari keburukan yang dikerjakannya. Ini berkaitan dengan qudrah, kemampuan. Jadi manusia itu selain dia memiliki iradah, dia memiliki keinginan, dia juga memiliki kemampuan. Kalau seandainya dia menginginkan untuk meninggalkan kebiasaan yang buruk, maka di saat yang sama Allah memberikan dia qudrah. Allah memberikan dia kemampuan untuk meninggalkan perbuatan itu. Jadi tidak bisa dia berhujjah bahwasanya saya telah ditakdirkan untuk menjadi ahli maksiat. Tidak bisa. Ya. Allah telah memberikanmu khiyar, pilihan. Allah Azza wa Jalla sudah memberikan kepadamu iradah. Kamu bisa milih mana jalan yang kamu mau. Mana jalan yang ingin kamu tempuh. Dan Allah juga memberikan kepadamu kemampuan. Kemampuan untuk meninggalkan sesuatu yang Allah larang. Cuma kembalinya kepada dirimu. Kamu nggak mau berarti untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Baik. Adapun secara fakta. Kalau tadi dari segi dalil, dalil akli syar'i, maka sekarang dari fakta akli, logika. Dikatakan setiap orang mengetahui bahwa ia memiliki kehendak dan kemampuan untuk mengerjakan atau meninggalkan suatu perbuatan. Ini secara logika manusia, semua dapat memahami ini. Yang namanya manusia itu dia memiliki kehendak dan kemampuan. Mana jalan yang mau dia tempuh, mana jalan yang mau dia tinggali. Ia
sendiri bisa membedakan antara perbuatan yang ia lakukan dengan kehendaknya, ya, seperti berjalan dengan perbuatan yang terjadi di luar kehendaknya, seperti gemetar. Baik. Maksudnya apa? Manusia itu sendiri dapat membedakan nih, mana perbuatan yang ia lakukan sesuai kehendak dirinya sendiri dan mana perbuatan yang dilakukan di luar kehendaknya. Perbuatan yang dilakukan sesuai dengan kehendaknya sendiri seperti berjalan. Orang berjalan, ya, dia makan, dia minum. Ini berarti keinginan dirinya sendiri. Dia ingin berjalan, maka dia pun berjalan. Dia ingin makan, maka dia pun makan. Dia ingin minum, maka dia minum. Ini apa? Ini adalah perbuatan yang dilakukan di atas dasar kehendak pribadi dirinya sendiri. Adapun perbuatan yang dia lakukan di luar kehendak dirinya, itu seperti gemetar, kata Syekh. Orang gemetaran itu tidak bisa dia tahan kalau seandainya ya, tubuhnya itu bergetar. Akan tetapi kehendak dan kemampuan hamba tersebut terjadi atas kehendak dan kekuasaannya Allah. Ya, yang namanya kehendak, kemampuan hamba, mau dia berjalan, mau dia gemetar, ya, mau dia terlahir dalam keadaan hidungnya mancung atau pesek, kulitnya putih, kulitnya kuning, kulitnya hitam, coklat, ya, semuanya itu terjadi atas kekuasaan dan kehendaknya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Allah berfirman, "Liman syaa'a minkum ayyastaqim wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Bagi siapa di antara kalian yang mau menempuh jalan yang lurus dan kalian tidak dapat mengendaki atau menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah Rabb semesta alam. Ya, tentu ya, manusia ini memiliki kesempatan untuk memilih, tapi pilihan manusia, iradahnya, kemauannya, kehendaknya, kudrahnya itu kembali lagi atas izinnya Allah. Kenapa Allah mengizinkan? Karena Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui. Ini penting kita ketahui dan kita imani. Setiap yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah dan tidak mungkin sesuatu yang menjadi miliknya Allah terjadi tanpa sepengetahuan dan kehendaknya. Nah, ini adalah hujah yang tepat dalam permasalahan ini. Bumi dan langit secara keseluruhan adalah miliknya Allah, kekuasaannya Allah, ya, kerajaannya Allah. Apa mungkin masuk di akal kita, ya, dalam lingkup sesuatu yang Allah kuasai terjadi sesuatu yang tidak Allah kehendaki? Maka ini tidak masuk akal. Yang benar bagaimana? Segala sesuatu yang terjadi di langit dan di bumi, apapun itu, baik maupun buruk, itu telah dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla untuk terjadi. Kenapa? Karena semuanya ini adalah miliknya Allah. Dan Allah Maha mengetahui, Allah Maha menguasai, Allah Maha mampu untuk segala sesuatu. Kemudian beriman kepada qadar atau takdir bukan berarti menjadi alasan untuk meninggalkan kewajiban atau mengerjakan kemaksiatan. Ini tadi sudah kita singgung ya berkali-kali. Ketika kita beriman kepada takdir, bahwasanya segala sesuatu itu telah Allah tetapkan baik maupun buruknya, ini bukan menjadi alasan kita untuk meninggalkan kewajiban yang telah Allah tetapkan. Bukan juga menjadi alasan bagi kita untuk mengerjakan sebuah kemaksiatan. Siapa yang menjadikan takdir itu sebagai alasan meninggalkan kewajiban atau mengerjakan kemaksiatan, maka hujjah atau alasan tersebut batal karena hal-hal di bawah ini. Jadi di sini ada beberapa bantahan bagi orang yang berhujjah dengan takdir. Ya, di sini disebutkan beberapa, ada 7 bantahan. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-148, Allah berfirman, "Sayaqulul ladzina asyraku law sya'allahu ma asyrakna wala aba'una wala harramna
min syai'. Kadzalika kadzdzaba alladziina min qablihim hatta dzaqu ba'sana qul hal 'indakum min 'ilmin fatukhrijuhu lana in tattabi'una illa dhanna wa in antum illa takhrusun. Allah Azza wa Jal, orang-orang yang mempersekutukan Allah, orang-orang musyrikin akan mengatakan. Apa yang mereka katakan? Jika Allah menghendaki, niscaya kami dan bapak-bapak kami tidak mempersekutukannya. Dan tidak pula kami mengharamkan barang sesuatu apapun. Ya, tidak ada yang kami haramkan dan tidak ada dari kami maupun dari bapak-bapak kami yang melakukan kesyirikan. Kalau Allah menghendaki. Jadi yang dipakai oleh orang-orang musyrikin ketika mereka melakukan kesyirikan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan kepada mereka, apa yang mereka gunakan sebagai hujah? Kalau Allah menghendaki. Berarti perbuatan syirik yang mereka lakukan itu Allah kehendaki katanya. Demikian pula lah orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan para rasul sampai mereka merasakan siksaan kami. Katakanlah, adakah kamu mempunyai sesuatu pengetahuan sehingga kamu dapat mengemukakan kepada kami? Kamu tidak mengikuti kecuali hanya persangkaan belaka. Zon, ya, sangka belaka. Dan kamu tidak lain hanyalah berdusta. Ini beliau katakan rahimahullah, seandainya alasan mereka dalam ayat ini benar, pasti Allah tidak mengazab mereka. Ternyata Allah tetap mengazab orang-orang musyrikin, orang-orang yang melakukan kesyirikan. Kenapa? Hujah mereka tidak diterima oleh Allah. Apa hujah mereka? Kalau seandainya Allah menghendaki, niscaya kami tidak menjadi orang musyrik. Tapi tetap Allah Azza wa Jalla mengazab mereka karena hujah yang mereka sampaikan adalah hujah yang batil. Kemudian yang kedua, firman Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Nisa ayat yang ke-165, rusulan mubasysyirin wa mundhirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Dalam ayat ini Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, ya, mereka kami utus, yaitu para rasul tersebut, selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Supaya tidak ada lagi alasan bagi manusia untuk membantah Allah sesudah diutusnya para rasul itu. Jadi adanya para rasul itu sebagai hujjah, ya, ditegakkannya hujjah. Sehingga mereka tidak lagi bisa beralasan, ya, engkau belum mengutus orang yang menjelaskan kepada kita apa yang engkau turunkan dalam Al-Quran, ya Allah. Tidak bisa lagi mereka berkata seperti itu. Kenapa? Karena sudah diutus para rasul. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin komentar tentang ayat ini, jika takdir dibenarkan untuk menjadi alasan mereka yang membangkang para rasul, maka hujjah dan alasan tersebut tidak ditiadakan setelah datangnya rasul-rasul tersebut. Karena pembangkangan mereka setelah diutusnya rasul juga terjadi atas takdir dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diterima atau tidak? Ternyata tidak diterima hujah mereka. Katakan bahwasanya tidak bisa seseorang itu berhujah dengan maksiat yang dia lakukan dengan apa? Dengan takdir dari Allah. Karena tentunya orang itu dia pertama sudah diberi akal. Ya, manusia itu berakal, tidak seperti hewan, tidak bisa ya membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Manusia itu sudah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla nikmat akal. Dengan akalnya dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang Allah inginkan, mana yang Allah haramkan, mana yang Allah wajibkan, mana yang Allah tidak perbolehkan. Dia bisa membedakan itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, Allah Azza wa Jalla telah menurunkan kepadanya Al-Quran. Alkitab itu sendiri, Allah telah menurunkan kitab suci Al-Quran. Jelas tertera di sana apa-apa yang Allah Azza wa Jalla inginkan dari para hambanya. Dan yang ketiga, Allah Azza wa Jalla telah mengutus seorang rasul dari kalangan manusia sendiri, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian yang tadi juga yang kita sebutkan bahwasanya Allah ya memberikan iradah kepada manusia, mana nih jalan yang ingin dia tempuh.
Apakah jalan keburukan atau ke jalan kebaikan. Dan yang kelima, Allah berikan dia kudrah untuk melakukan hal tersebut. Mana jalan yang ingin dia tempuh, apakah meminum khamar atau meninggalkan khamar, itu Allah sudah beri dia kemampuan untuk melakukannya. Ya, jadi semua itu kembali ke siapa? Kembali kepada kesalahan manusia tersebut. Tidak bisa dia berhujjah dengan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang ketiga, yang membantah tentang orang yang berhujjah dengan takdir. Hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dan lafaz dari riwayat Imam Bukhari dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa qad kutiba maq'aduhu minan nari aw minal jannah." Setiap orang dari kalian telah ditentukan tempatnya di surga maupun di neraka. Setiap dari kalian sudah ditentukan nih tempat kembalinya, apakah dia di surga maupun di neraka. Kan tadi sudah dijelaskan bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menulis ya segala sesuatu yang berkaitan dengan takdir makhluk-makhluknya sebelum Allah menciptakan langit dan bumi ya, selang waktu 50.000 tahun lamanya. Jadi sebelum itu semua diciptakan oleh Allah, Allah Azza wa Jalla telah menulis semuanya. Jadi si fulan ini akan berakhir berending di surga, akan berakhir berending di neraka, itu semua telah Allah Azza wa Jalla catat. Faqala rajulun minal qaum, sehingga ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Ala natakilu ya Rasulullah?" Ya, kalau seperti itu kenapa kita tidak pasrah saja terhadap takdir wahai Rasulullah? Kenapa kita tidak serahkan saja kehidupan kita ini kepada ketetapan Allah? Ya sudah, kita tidak usah beramal ya, lalu kemudian kita nyerah saja, serah saja dengan takdir apa yang telah Allah tetapkan kepada kita. Berarti kalau masuk neraka ya masuk neraka, kalau masuk surga ya masuk surga. Apa kata Nabi? La, tidak, jangan. I'malu, Nabi bersabda, i'malu, beramallah kalian ya, lah kalian, fakullun muyassarun lima khuliqalahu ya, karena beramallah kalian untuk apa yang dia ciptakan. Karena segala sesuatu itu akan dipermudah untuk apa yang dia diciptakan. Maksudnya apa? Maksudnya ketika Allah Azza wa Jalla telah menetapkan orang itu untuk menjadi ahli surga, amalan-amalan ahli surga baginya akan mudah untuk dia kerjakan. Ketika orang itu telah dimudahkan bagi Allah Azza wa Jalla, kalau seandainya ada orang yang telah ditetapkan oleh Allah untuk menjadi penduduk neraka, amalan-amalan ahli neraka itu akan dipermudah bagi dia sehingga dia mengerjakan hal itu. Maka Nabi di sini melarang kita untuk meninggalkan amal. Kata Nabi, beramallah ya semampu kalian. Beramallah. Kenapa? Karena segala sesuatu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Ya, segala sesuatu itu akan dipermudah sesuai dengan apa penciptaannya. Tsumma qara'a, kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam membaca fa'amma man a'ta wa taqa. Adapun orang yang memberikan hadiah Allah dan bertakwa. Ini dalam surat Lail ayat yang kelima. Dengan lafaz fakullun muyassarun lima khuliqalahu, masing-masing dimudahkan untuk apa dia diciptakan sesuai takdirnya, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk berbuat dan melarang pasrah kepada takdir. Nah, tidak boleh kita ini pasrah kepada takdir, tetapi perintah Nabi Muhammad adalah kita untuk beramal. Amalan yang kita tahu itu adalah baik untuk diri kita, yaitu amalan-amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perintahnya Nabi itu dalam bab takdir bukan untuk berpikir, ya. Bukan untuk berpikir. Bukan kita memikirkan takdir, menyalahkan takdir, tidak. Saat Nabi dalam bab takdir itu adalah amal. Beramal dan beramal. Jangan sampai kita meninggalkan amal. Tapi yang keempat berkaitan dengan maratib qadar. Tadi yang pertama al-ilm, yang kedua ini yang keempat ini berkaitan dengan hujjah ya. Berkaitan dengan hujjah, bantahan orang-orang yang beralasan dengan takdir ketika mereka bermaksiat. Bantahan yang keempat adalah
Allah melarang dan memerintah hambanya sesuai dengan kemampuannya dan tidak membebankan kepadanya kecuali apa yang dia sanggupi. Allah berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Jadi ketika Allah Azza wa Jalla membebankan suatu beban kepada seorang hamba, maka beban itu ya sudah Allah takar bahwasanya hamba itu mampu untuk memikul beban yang telah Allah tetapkan tersebut. Fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kepada Allah menurut kesanggupanmu, kemampuanmu. Allah juga berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupan atau kemampuan dirinya sendiri. Apa maknanya? Jika seorang hamba melakukan perbuatan dengan terpaksa, kan mereka berkata tuh, ya saya ini sudah ditakdirkan sama Allah menjadi pelaku maksiat. Saya ini sudah ditetapkan sama Allah untuk menjadi peminum khamr misalnya. Berarti dia menyerahkan segala urusannya kepada Allah dalam bab takdir. Dia mengatakan seakan-akan saya sebenarnya tidak mau, tapi karena Allah yang menyuruh saya, Allah yang mengarahkan saya, akhirnya saya menjadi seorang peminum khamr. Ya. Jadi seakan-akan ada unsur keterpaksaan di situ. Ya. Belum, makanya beliau katakan jika seorang hamba melakukan perbuatan dengan terpaksa, tentu ia akan mendapatkan beban yang tidak mungkin ia bisa lepas darinya, dan ini jelas tidak benar. Ya. Kalau seandainya dia terpaksa, pasti beban yang dia tanggung itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia pikul. Nah ini ya menyelisihi firman Allah Azza wa Jalla, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kesanggupannya. Tentu ini adalah hujah yang batil yang disampaikan oleh mereka. Oleh karena itu, jika ia berbuat suatu maksiat karena bodoh, lupa, dan dipaksa, maka ia tidak berdosa. Kenapa? Karena itu di luar kemampuan orang tersebut. Taib, hujah yang kelima, bantahan yang kelima bagi mereka adalah qadar atau takdir Allah adalah suatu rahasia yang tidak bisa diketahui. Nah, dengan mudahnya dia lakukan. Sudah takdir Allah saya menjadi seorang pencuri. Sudah takdir Allah saya menjadi seorang pembunuh. Kita katakan takdir Allah itu adalah hal gaib, rahasia yang tidak bisa diketahui kecuali setelah terjadi. Kecuali setelah terjadi. Kehendak manusia, ya, bagaimana dia bisa menghukumi bahwasanya dia ini belum mati, dia masih hidup, tapi dia sudah menghukumi sampai mati dia akan tetap menjadi seorang pencuri dan itu adalah takdirnya Allah. Ini jelas ya, statement yang salah. Kehendak manusia untuk berbuat dan melakukan tindakan mendahului perbuatannya, ini berarti kehendaknya untuk berbuat dan melakukan tindakan ada sebelum ia tahu tentang takdir Allah tersebut. Ya, kita ulangi ya. Sini disebutkan kehendak manusia untuk berbuat dan melakukan tindakan yang mendahului perbuatannya, ini berarti kehendaknya untuk berbuat dan melakukan tindakan ada sebelum ia tahu tentang takdirnya Allah. Maka batallah hujahnya dengan takdir tersebut karena tidak dibenarkan seseorang berdalih dengan sesuatu yang tidak ia ketahui. Dari mana dia tahu bahwasanya Allah telah menulis di Lauh Mahfuz dia adalah seorang pencuri? Nah, berarti ini adalah hujah yang batil karena tidak ada manusia yang mengetahui hal-hal yang gaib. Keenam, dalam hal keduniawian, setiap orang berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang menyenangkan hati dan tak ada seorang pun yang ingin mendapatkan kepahitan dunia lalu berdalih dengan takdir. Ya, dalam mengejar dunia nih, secara logika, bantahan secara logika. Dalam mengejar dunia saja, mencari harta, namanya manusia itu ya, dia akan berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang membuat dia bahagia. Dan tidak ada seorang pun manusia yang menginginkan untuk mendapatkan kepahitan di dunia ini, kesengsaraan. Lalu setelah dia sengsara, ya, dia berdalih dengan takdir. Tetapi kenapa di saat ia ingin berbuat kemudaratan dalam masalah agama dan akhiratnya, ia berdalih dengan takdir? Bukankah keduanya sama?
Suatu contoh, jika di hadapan seseorang ada pilihan dua jalan. Yang pertama, jalan yang satu ini menuju negeri yang kacau, tidak aman. Banyak terjadi pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, kelaparan, dan segala yang menakutkan. Ada dua jalan nih. Jalan yang pertama, kalau kita tempuh, maka akan berujung di sebuah negeri yang di sana banyak sekali terjadi pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, kelaparan, dan segala hal yang menakutkan di dalam negeri itu. Ini jalan yang pertama. Ya. Sedangkan jalan yang kedua, ya, jalan ini kalau kita tempuh maka akan menuju negeri yang aman, tertib, tenang, penuh kedamaian dan keselamatan, ya, kehormatan, harta benda, jiwa semuanya. Jalan manakah yang akan ia tempuh? Ia pasti memilih jalan yang kedua, ya, jalan aman yang mengantarkannya menuju negeri yang aman dan tertib. Dia akan memilih jalan yang kedua. Tidak mungkin bagi orang yang berakal sehat memilih jalan yang menuju negeri yang kacau dan menakutkan lalu berdalih dengan takdir. Ya, ini tidak masuk akal nih. Dia sambil berjalan nih menuju jalan yang pertama, dia menempuh nih jalan yang pertama nih. Dia mengatakan sudah takdir saya untuk menempuh jalan yang pertama. Ini tidak masuk dalam logika. Nggak ada. Dalam urusan duniawi saja nggak ada. Dalam urusan duniawi saja tidak ada. Orang yang menempuh jalan yang dimana dia tahu tuh endingnya akan berakhir kepada kesengsaraan duniawi, lalu di tengah jalan dia katakan saya melakukan ini karena takdir dari Allah. Lalu kalau seandainya tidak ada, kenapa dia berdalih dalam urusan akhirat, dalam urusan agama, dia melakukan kemudorotan, dia maksiat, lalu dia berhujjah dengan takdir. Nah, maka disebutkan di sini, kenapa ia memilih dalam perkara akhirat jalan neraka, bukannya ke jalan surga, lalu berdalih dengan takdir. Contoh lain, contoh yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih dalam permasalahan ini, orang sakit yang disuruh dokter minum obat pahit yang berlawanan dengan keinginan nafsunya. Ya, orang itu tidak suka pahit. Nafsu manusia itu tidak suka sesuatu yang pahit. Tapi dia disuruh minum sama dokter untuk minum obat yang pahit. Dan ia dilarang memakan suatu makanan yang membahayakan kesehatannya sementara nafsunya sangat menginginkannya. Yang enak-enak itu malah yang kita suka, tapi yang enak-enak itu malah yang banyak sekali membahayakan kesehatan tubuh kita. Tapi dia mau itu, dia mau untuk menahan dirinya, dia mau menahan hawa nafsunya untuk tidak memakan sesuatu yang menurut dia enak, tapi bisa membuat bahaya bagi tubuhnya sendiri. Semuanya ini ketaatan dia kepada dokter, ya. Semua ini dalam rangka mendapatkan kesembuhan dan kesehatan tubuh. Dia bisa tuh, ya, taat sama dokter. Dia banyak sekali makanan-makanan yang enak dan menjadi pantangan bagi dia bisa jauhi. Obat-obat yang pahit bisa dia minum dalam satu harapan bahwasanya dia ingin sembuh. Tidak mungkin ia menolak meminum obat atau memakan makanan yang dilarang oleh dokter tersebut lalu berdalih dengan takdir. Tidak mungkin, ya. Ada orang yang berakal, dia tidak mau minum obat-obat tersebut. Kemudian mengatakan takdir saya adalah sakit. Berarti saya tidak mau minum obat. Kemudian dia memakan makanan pantangan dan mengatakan takdir saya adalah sakit. Dan saya tidak mau untuk menahan diri saya untuk memakan makanan ini. Ya, ini orang yang bodoh yang melakukannya. Tapi kenapa di saat ia menolak perintah Allah dan Rasulnya atau mengerjakan larangan Allah dan Rasulnya, ia berdalih dengan takdir. Ya, ini bantahan yang ke-6. Bantahan yang ke-7. Jika orang yang berdalih dengan takdir di saat melanggar kewajiban atau mengerjakan kemaksiatan di bukannya orang lain dengan dalih takdir, dan orang itu mengatakan, jangan salahkan saya jika saya mengganggu hak dan kehormatan Anda. Karena semuanya ini terjadi atas takdir Allah. Misalnya ada nih, pencuri masuk ke dalam rumah kita. Dia ambil semua barang. Ya, setelah itu dia mengatakan kepada kita, maaf Pak, maaf Bu, saya melakukan ini karena takdirnya Allah. Saya mencuri ini karena takdirnya Allah. Dikatakan di sini pasti ia tidak akan menerima alasan tersebut. Kenapa? Kenapa ia tidak bisa menerima alasan tersebut jika yang diganggu dan dinodai adalah hak dan kehormatannya sementara ia membuat alasan yang sama dalam melanggar hak Allah. Jadi ini
nggak adil. Kalau seandainya haknya dia tidak menerima alasan takdir. Tapi kalau itu haknya Allah, dia menerima alasan dengan takdir. Disebutkan dalam suatu riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa beliau pernah memotong tangan seorang pencuri. Maka pencuri tersebut berkata, "Sebentar wahai Amirul Mukminin, sebetulnya saya mencuri ini atas takdir Allah." Nah nih, dia melakukan maksiat dan berhujah dengan takdir. Apa jawaban dari Umar? Umar menjawab, kami memotong tanganmu ini juga karena takdir Allah. Ya, jadi Umar ini cerdas ya. Dia bisa membantah dan mematahkan ucapan orang tersebut dengan gaya pemikiran orang itu sendiri. Ya, kami ini memotong tanganmu juga atas takdir Allah. Baik, kemudian di akhir pembahasan beliau berkata beriman kepada qadar atau takdir membuahkan hasil yang sangat besar. Apa sih faedahnya? Faedahnya sangat besar. Faedahnya manfaatnya sangat banyak. Manfaat yang pertama adalah bersandar kepada Allah di saat melakukan usaha. Ya, bersandar kepada Allah saat melakukan usaha. Tidak bersandar pada hukum sebab akibat semata. Karena segala sesuatu yang terjadi atas takdir dan kehendak Allah. Ya, jadi seseorang itu benar-benar ya tawakalnya kepada Allah Azza wa Jalla itu akan sangat besar dan sangat kuat ketika dia memahami bab takdir dengan baik. Ya, dia tidak bersandar kepada sebab. Ya, dia tidak bersandar kepada sebab saja, tapi dia bersandar kepada Allah Azza wa Jalla karena dia yakin segala sesuatu terjadi atas takdir dan ketetapan dari Allah. Kemudian manfaat untuk mengimani bab takdir ini yang kedua adalah seseorang menjadi tidak bangga diri. Dia nggak akan sombong ya di saat mendapatkan keinginannya. Dia tidak akan berbangga diri ketika dia mendapatkan keinginannya dari harta-harta duniawi maupun dari kemampuan dia untuk melakukan sholat malam, kemampuan dia untuk berpuasa di siang hari. Ya. Karena seluruhnya adalah pemberian dan karunia Allah. Sebab bangga diri akan membuat seseorang itu lalai untuk mensyukuri nikmat Allah. Makanya orang-orang yang salihin itu ketika mereka melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, mereka pahami dengan sebaik-baiknya bahwasanya diri mereka itu adalah lemah. Kenapa mereka mampu melakukan amalan-amalan baik tersebut? Karena mereka mendapatkan pertolongan dan kekuatan dari Allah semata. Ya, kita ini lemah, kita ini tidak memiliki daya apapun. Kita ini bisa sholat, kita sekarang bisa ngaji, kita bisa berinfak, kita bisa melakukan kebaikan. Itu murni karena ya pemberian dari Allah. Ya, pertolongan dari Allah, kekuatan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Jadi ketika kita sampai ke puncak itu kita tidak berbangga diri. Orang yang berbangga diri, orang yang menyombongkan dirinya, maka dia tidak akan bisa untuk bersyukur atas nikmat Allah Azza wa Jalla yang Allah berikan kepada dirinya. Ini penting ya, yang kedua. Kemudian yang ketiga, manfaat dari beriman kepada takdir. Merasa tenang dan tentram jiwanya dalam menghadapi segala yang terjadi pada dirinya. Ya, mau apapun yang terjadi pada dirinya, sakitnya, jatuhnya dia, miskinnya dia, laparnya dia, apapun yang terjadi dalam kehidupannya, tetap hatinya akan tenang, jiwanya akan tentram. Kenapa? Karena dia mengetahui semua itu sudah Allah izinkan, semua itu telah Allah tetapkan, semua itu telah Allah setelah Allah Azza wa Jalla atur semuanya, dan Allah tidak akan membebani seseorang di luar kemampuannya ya. Jadi dia tenang. Merasa tenang dan tentram jiwanya dalam menghadapi segala yang terjadi pada dirinya dan tidak merasa gundah dan gelisah di saat ditimpa musibah atau kehilangan sesuatu yang dicintainya. Kenapa? Karena hal itu terjadi atas kehendak dan takdir Allah yang menguasai langit dan bumi. Semua yang dia kehendaki pasti terjadi. Ya. Jadi kalau backingan kita itu Allah, kita yakin dan sadar itu, maka segala masalah akan menjadi mudah bagi kita untuk kita terima. Segala musibah itu akan menjadi ringan bagi kita untuk kita terima. Kalau kita menyadari hal tersebut. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 22 sampai 23, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha.
Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Tiada suatu musibah pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kalian jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kalian dan supaya kalian jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan kepada kalian dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan dirinya. Jadi jangan berbangga diri terhadap pencapaian-pencapaian yang kita capai sekarang. Kita kaya, jangan berbangga diri. Ya, apa yang harus kita lakukan? Bersyukur dan menisbatkan semuanya kepada Allah. Mampu menjadi orang yang saleh dan menyebar kebaikan. Jangan berbangga diri, tetapi kita ya sandarkan semua itu kepada Allah Azza wa Jalla. Tertimpa musibah, tertimpa penyakit dan berbagai hal. Jangan gundah gulana, jangan sedih yang berlarut-larut. Kenapa? Karena kita yakin semua itu telah Allah kehendaki dan Allah tidak akan memberikan beban yang tidak mampu dipikul oleh seorang hamba. Makanya orang yang memahami bab takdir dia akan dengan mudah untuk menerima setiap musibah yang menimpa dirinya. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Ajaban li amril mu'mini, inna amrahu kullahu khair, walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu." Nabi bersabda, sungguh menakjubkan segala urusan orang mukmin itu. Orang mukmin itu segala urusannya sungguh menakjubkan. Kenapa? Seluruhnya baik. Perkara orang mukmin, kondisi orang mukmin semuanya baik. Yang hal itu tidaklah terjadi kecuali pada diri orang mukmin. Mengapa? Jika ia mendapatkan kenikmatan, maka orang itu akan bersyukur. Orang mukmin mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kesenangan, dia akan bersyukur. Maka bersyukur itu baik bagi dirinya. Jika dia tertimpa musibah, orang mukmin akan bersabar, maka bersabar itu juga baik baginya. Nah, ini berbeda dengan kondisi orang yang tidak beriman kepada Allah. Orang kafir itu kalau dia berhasil, dia mendapatkan kesenangan, dia akan sombong dan berbangga diri. Adapun ketika dia mendapat musibah, dia akan meratapi dengan sangat apa yang terjadi pada dirinya dari musibah-musibah tersebut. Kalau orang mukmin tidak mendapat kenikmatan, dia akan nisbatkan kenikmatan itu kepada Allah, lalu dia bersyukur. Mendapat musibah, maka dia akan bersabar karena dia tahu itu datangnya dari Allah dan Allah yang menghendakinya dan Allah tidak akan memberikan beban di luar kemampuan dirinya. Baik, itu berkaitan dengan takdir ya. Saya tanggung ini ada pembahasan tentang Al-Qadariyah dengan Jabariyah. Mungkin kita baca ya. Ada dua golongan yang tersesat dalam memahami takdir. Yang pertama golongan Jabariyah. Apa sih yang dikatakan oleh golongan Jabariyah? Mereka mengatakan seorang hamba itu terpaksa. Ya, dia itu dikendalikan dalam perbuatan dan tindakannya. Manusia tidak memiliki kehendak dan kemampuan. Jadi mencurinya seorang pencuri itu karena terpaksa. Terpaksa kenapa? Karena Allah yang telah mentakdirkannya. Terpaksa tuh dia. Pencuri itu tidak memiliki kehendak untuk tidak mencuri. Pencuri itu tidak memiliki kemampuan untuk meninggalkan perbuatan curi itu. Ini yang dikatakan oleh orang-orang Jabariyah. Orang-orang Qadariyah yang kedua ini golongan Qadariyah, mereka mengatakan seorang hamba mempunyai kehendak, kemauan dan keinginan sendiri tanpa ada campur tangan kehendak dan kekuasaan Allah. Hamba itulah yang menciptakan perbuatan tersebut. Nah, ini perkataan orang-orang Qadariyah, ya. Mereka mengatakan bahwasanya semua yang dilakukan oleh hamba, oleh manusia itu murni kehendak mereka, kemauan mereka tanpa ada campur tangan dari kehendak dan kekuasaannya Allah.
Dan amalan-amalan manusia itu yang menciptakan yang mereka sendiri, manusia itu sendiri. Kalau tadi kan dalam ayatnya wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Mereka tidak mengimani ayat ini. Mereka katakan perbuatan manusia yang menciptakan yang manusia itu sendiri. Baik. Jawaban terhadap golongan pertama yaitu Jabariyah dengan dalil syar'i dan fakta adalah sebagai berikut. Ya. Dalil syar'i, Allah telah menetapkan bahwa hamba-hambanya memiliki kehendak dan kemampuan dan Allah sandarkan hasil perbuatan hamba itu kepada dirinya sendiri. Ya, bukan paksaan. Allah berikan kepada hamba itu pilihan. Allah berikan kepada dia keinginan. Allah berikan kepada dia kemampuan untuk meninggalkan, untuk melakukan. Allah berikan itu kepada dia semua. Apa dalilnya? Minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Di antara kalian ada yang mau dunia dan di antara kalian ada yang mau akhirat. Nah, keinginan, ada yang ingin dunia, ada yang ingin akhirat. Berarti di sini Allah menetapkan sifat keinginan bagi manusia itu sendiri. Tidak bisa dia berhujah, saya dipaksa oleh Allah. Allah juga berfirman, wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lil zalimina naran ahata bihim suradiquha. Kata Allah, kebenaran itu datangnya dari Rabbmu, maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman, dan barang siapa ingin kafir, biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka yang gejolaknya mengepung mereka. Ya, panasnya itu mengepung mereka. Nah, ini apa? Faman syaa'a falyu'min. Barang siapa yang ingin beriman, beriman. Yang ingin kufur, kufur. Baik. Dan Allah Azza wa Jalla juga berfirman, "Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid." Barang siapa yang mengerjakan amal saleh maka pahalanya untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang melakukan keburukan maka dosanya atas dirinya sendiri, dan sekali-sekali dan sekali-sekali Rabbmu tidaklah menganiaya, menzolimi para hambanya. Ini dalil bahwasanya Allah tidak pernah menzolimi para hambanya. Kalau kita berkata dengan perkataan Jabariyah ini, waliyadzubillah, berarti kita mengatakan Allah itu zalim. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla memaksa hambanya untuk melakukan maksiat yang kemudian nanti Allah masukkan dia ke dalam neraka. Hati-hati. Dalam kenyataan yang sebenarnya manusia mampu membedakan antara perbuatan yang ia kehendaki seperti makan, minum, jual beli. Ini dia kehendaki nih, dia mau. Dia bisa milih nih. Dengan perbuatan yang di luar kehendaknya seperti tadi gemetar karena demam, jatuh dari atap. Tidak ada orang yang mau jatuh dari atap. Tapi ketika itu terjadi pada dirinya, berarti itu adalah perbuatan yang di luar kehendaknya. Yang pertama tadi ia lakukan dengan kesadaran. Orang makan, orang minum dia lakukan dengan kesadaran dan kehendaknya tanpa paksaan. Dan yang kedua di luar kesadarannya, kehendak dan keinginannya. Adapun jawaban bagi golongan kedua Qadariyah dengan dalil syar'i dan akli, dalil syar'i. Ini membantah orang Qadariyah. Dalil syar'i bahwasanya Allah Azza wa Jalla adalah pencipta segala sesuatu dan segala sesuatu itu ada dan terwujud atas kehendak Allah. Dan Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa semua perbuatan hambanya terjadi atas kehendaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau sya'allahu maqtatalal ladzina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu walakin ikhtalafu. Faminhum man amana wa minhum man kafar. Walau sya'allahu maqtatalu walakinnallaha yaf'alu ma yurid." Dan kalau Allah menghendaki, niscaya ya tidak berbunuh-bunuhan orang-orang yang datang sesudah para rasul itu. Sesudah datang kepada mereka berbagai macam keterangan bayinat, akan tetapi mereka berselisih, maka ada di antara mereka yang beriman dan ada pula di antara mereka yang kafir. Sesungguhnya Allah menghendaki, seandainya Allah menghendaki, niscaya mereka tidak berbunuh-bunuhan, akan tetapi Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Allah yang menghendaki. Pertanyaan, kenapa Allah menghendaki? Tentu jawabannya adalah maratibul qadar tadi. Yang pertama, Allah mengetahui apa yang akan mereka lakukan. Ya, ending mereka itu berakhir seperti apa. Itu Allah maha mengetahui. Dan Allah Azza wa Jalla juga berfirman, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Kata Allah, dan kalau kami menghendaki, niscaya kami akan berikan kepada jiwa-jiwa tiap
tiap-tiap jiwa petunjuk baginya, akan tetapi tetaplah perkataan atau ketetapan daripadaku, sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama. Ya. Baik, adapun secara fakta bahwa seluruh alam dan isinya adalah milik Allah dan manusia adalah bagian dari alam tersebut, maka mereka juga termasuk dalam kepemilikan Allah. Oleh karena itu tidak mungkin mereka melakukan sesuatu tanpa izin dan kehendak dari pemiliknya. Ya, itu adalah pembahasan berkaitan dengan qadar. Pada intinya pembahasan qadar ini ada 4 unsur, yaitu al-ilmu, yang kedua adalah al-kitabah, yang ketiga al-masyiah, dan yang keempat adalah al-khalqu. Kemudian 2 golongan yang sesat yang ada dalam bab qadar ini adalah al-qadariyah, kemudian adalah al-jabariyah. Yang selamat adalah akidah ahlus sunnah wal jamaah, yang sifat mereka adalah di pertengahan. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Barakallah, jazakallah khair Ustaz. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Jazakallah khair wa barakallahu fik atas ilmu yang telah disampaikan oleh Ustaz Abu Ayyub hafizahullah taala. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, insyaallah dapat dipahami dan juga dapat diamalkan. Amin ya rabbal alamin. Taib, untuk sesi berikutnya seperti biasa kita masukin ke sesi tanya jawab. Untuk yang mau bertanya langsung silakan di unmute, atau yang melalui chat nanti insyaallah Ana bacakan. Tafadhol yang ingin bertanya. Afwan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ustaz, di halaman 197 mengenai hadis Bukhari Muslim, mengenai yang diriwayatkan Imam Bukhari, yang di situ disebutkan bahwa Rasulullah mengatakan masing-masing beramallah. Bisakah ini Ustadz menjadi motivasi bagi diri dalam memahami hadis ini? Tolong koreksi Ustadz jika pemahaman ini salah. Artinya begini, kan di sini kan sesuai barang siapa yang sudah, semua kan kita ini sudah ditakdirkan di kitab Lauhul Mahfuz itu, apakah dia penghuni jannah atau dia penghuni neraka. Artinya begini, pada saat dia sesuai dengan apa Allah mudahkan bagi siapapun juga yang sesuai dengan sudah di kitabnya itu, kalau masuk jannah dimudahkan dia untuk menempuh dalam jannah. Begitu ya Ustaz? Disebut tugas sebaliknya. Begitukah maksudnya? Nah, iya benar ya. Nah, artinya begini Ustaz. Artinya menjadi motivasi pada saat kita, artinya saya memahami gini, pada saat saya males gitu loh, ada futur, ada sesuatu yang, ini jangan-jangan, artinya ada menjadi pendorong berharap menjadi bagian dimudahkan dalam kebaikan, dalam jalan yang diredoin Allah, itu menjadi motivasi. Bisakah demikian memahaminya Ustaz? Maksudnya dalam kondisi kita futur dan malas, kemudian kita ingat kita hadis maksudnya ini, kita menjadi khawatir gitu loh Ustaz. Waduh, ini jangan-jangan gitu loh. Seperti bisa demikian dah. Bisa untuk begitu Ustaz. motivasi pribadi bisa. Motivasi Pribadi bisa ya. Ya, alhamdulillah kalau begitu Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fiik. Karena kan di situ disebutkan dalam surat Lail ya. Sebutkan fa amma man a'ta wa taqa, barang siapa yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik yaitu surga, fasanuyassiruhu lil yusra, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju surga itu. Wa amma man bakhila wastaghna, adapun yang kikir dan merasa dirinya sudah cukup, wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan pahala yang terbaik, fasanuyassiruhu lil usra, maka kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran. Jadi orang yang kemudian ya beramal perbuatan amalan ahli surga, itu pertanda tuh bahwasanya Allah Azza wa Jalla ya tetapkan bagi dia surga. Tapi dia tidak bisa memastikan, kenapa? Karena yang tahu itu hanya Allah. Ya. Lalu kemudian orang yang telah Allah tetapkan menjadi ahli neraka, maka bagi orang tersebut akan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada dirinya untuk mengamalkan amalan-amalan ahli neraka. Pandai berdusta, ya, kemudian pandai mengambil hak orang lain, memiliki kekuasaan untuk menzolimi, ya, itu semua adalah apa? Itu kemudahan yang Allah berikan agar orang itu mudah untuk masuk ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz. Alhamdulillah. Nah, barakallahu fiik.
Ya Ustadz, Ana pernah dengar juga nih hadis Ustadz, mau nambahin sedikit. Tolong dikoreksi Ustadz ya kalau memang hadisnya mungkin tidak sesuai nih. Potongan hadis Ustadz, bunyinya gini Ustadz. Sesungguhnya salah seorang dari kalian benar-benar beramal dengan amalan penduduk jannah surga, sehingga jarak antara dia dengan jannah itu tinggal sehasta. Namun dia didahului oleh kitab catatan takdirnya, sehingga dia beramal dengan amalan penduduk neraka. Maka sungguh dia pun masuk ke dalamnya. Dan sungguh seorang dari kalian beramal dengan amalan penduduk neraka, hingga jarak antara di dengan neraka tinggal satu hasta, namun ia didahului oleh catatan takdir sehingga dia beramal dengan amalan penduduk jannah, maka dia masuk ke dalamnya. Yap. Nah, barakallahu fikum. Ya. Jadi hadis itu hadis yang sahih ya, hadis yang sahih yang juga dimasukkan Imam Nawawi dalam hadis arba'innya. Jadi kalau kita baca kitab Arba'in An-Nawawiyah, kita akan dapatkan hadis itu ya. Hadis itu disebutkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yauman." Ya. Sesungguhnya salah seorang dari kalian itu dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya 40 hari pertama dalam bentuk nutfah, kemudian menjadi alaqah, kemudian menjadi mudghah, ya, kemudian diutus seorang malaikat kepadanya, ditiupkan kepadanya ruh dan diperintahkan 4 kata, yaitu diperintahkan untuk mencatat rizkinya, mencatat ajalnya, mencatat amalannya, apakah dia termasuk orang yang syaqi sa'id, orang yang bahagia ataupun orang yang tidak berbahagia. Lalu kemudian Nabi bersabda, "Wallahi, demi Allah, zat yang tidak ada ilah selainnya. Inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang dari kalian benar-benar dia akan mengamalkan ahli jannah sampai tidak ada pembatas antara dia dengan surga, hanya sebatas satu hasta. Tetapi fayasbiqu alaihil kitabnya apa? Takdir berkata lain. Allah Azza wa Jalla menetapkan yang lain. Maka dari itu tadi kita tidak bisa memastikan ya, kita tidak bisa memastikan dan menjamin, walaupun kita nih ada orang kita lihat dia ini memiliki ketaatan yang luar biasa kepada Allah, ya kita tidak bisa menjamin akhir hayat orang tersebut itu seperti apa. Makanya yang bisa kita lakukan itu adalah berharap dan berdoa, ya Allah, ya berikan aku keistiqomahan sampai akhir hayat. Dan ini juga mengingatkan kepada kita bahwasanya innamal a'malu bil khawatim, bahwasanya amalan itu tergantung tuh dengan penutup-penutup akhirnya. Kalau seandainya dia diakhiri dengan kebaikan maka tempatnya baik, kalau saat dia diakhiri amalannya dengan keburukan maka tempat kembalinya adalah tempat yang buruk, wala'iyadzubillah. Tentu semuanya ini kembali kepada ilmunya Allah. Tidak bisa kita memastikan apakah orang itu adalah penghuni surga maupun penghuni neraka, tapi yang pasti ya di sini semua dalil-dalil syar'i yang kita baca itu memberikan kepada kita pemahaman bahwasanya di antara orang yang Allah Azza wa Jalla inginkan kebaikan pada dirinya, Allah akan permudah bagi dia amalan-amalan ahli surga ya. Tapi kita diingatkan dengan hadis yang lain, kita tidak bisa menjamin ada orang yang melakukan amalan surga tapi di akhir hayatnya dia melakukan amalan ahli neraka sehingga dia masuk neraka. Sehingga semuanya itu kita kembalikan kepada Allah Azza wa Jalla, Rabb semesta alam, zat yang maha mengetahui, zat yang maha berkuasa. Seperti itu, wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Baik, pertanyaan berikutnya, tafadhol. Ustadz Afwan melengkapin supaya utuh pesannya tadi yang disampaikannya ya Abu Arkan. Artinya di sini Allah dari hadis ini menyempurnakan ya Ustadz. Di satu sisi ada harapan dan rasa takut itu menjadi satu ya Ustaz. Artinya harapan kita beramal dengan berbuat itu ada harapan, Masya Allah, mudah-mudahan ini menjadi satu jalan ke jannah. Tapi dengan kita dikatakan bahwa yang akhir kita tidak tahu akhir seperti apa itu bagian dari takdir Allah, itu menumbuhkan kita rasa takut dan berhati-hati. Demikian ya Ustaz. Ya benar, sahih. Jadi antara harapan dengan kekhawatiran itu harus seimbang. Makanya itu kembali lagi ke pembahasan bagaimana ar-raja dengan al-khauf ya, harapan dengan ketakutan itu harus seimbang. Bagaimana sebagaimana yang Imam Ibnu Taimiyah juga katakan
Itu bagaikan antara roja dengan khauf itu bagaikan sayap burung ya. Burung itu bisa terbang ketika kedua sayapnya itu seimbang. Kalau salah satu di antara sayapnya saja lebih berat dibandingkan yang lain, maka dia tidak akan bisa terbang. Atau misalnya dia hanya memiliki satu sayap, maka juga dia tidak bisa terbang. Jadi seorang mukmin itu antara ketakutannya kepada Allah Azza wa Jal dengan harapannya kepada Allah itu harus seimbang. Wallahu taala alam. Jazakallah khair wa barakallahu fiik Ustaz dan jamaah atas pertanyaan dan jawabannya. Baik, untuk pertanyaan terakhir mungkin ya karena waktunya sudah mendekati. Baik, tafadhali. Baik, jika tidak ada, sebelum diakhiri, Anda mewakili jemaah mengucapkan jazakallah khair wa barakallahu fiik atas ilmu yang disampaikan oleh Ustadz dan keluangan waktu Ustadz. Semoga Ustadz dan keluarga serta kita semua selalu dalam lindungan Allah Ta'ala dan semoga kita semua mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala untuk masuk ke dalam surga Firdausnya serta kita semua termasuk orang tercatat di Lauhul Mahfuz sebagai penduduk surga. Amin ya rabbal alamin. Amin. Mari kita tutup. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair, Ustaz. Allahumma amin barakallahu fikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.